Yo 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 guys, balik lagi sama gue Daniel, Dan Jona, so welcome back to Jona Jona Channel. Channel. Yeah. Nah, di video kali ini kita ada sesuatu yang berbeda karena kita lagi ngalamin masa-masa Yang cukup dilanda berat ya, pandemi COVID-19 atau Corona ini. Jadi kita berinisiasi untuk membuat video tentang apa nih? tentang ngobrol-ngobrol sebenarnya sama salah satu saudara kita yang berhasil survive dari COVID-19. COVID-19. Yeay, dia. Yeay. Jadi kita ada Kak Melisa di sini. Yap, ini adalah salah satu narasumber kita. Ah, Dan anyway guys, tujuan dari video ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti ya, disclaimer dulu kita ya. masyarakat di luar sana karena corona, tapi lebih tepatnya untuk mengedukasi teman-teman semua tentang penyakit ini sebenarnya nggak boleh dianggap remeh ya. Ya, ini masalah yang serius. Meskipun sudah ada yang sembuh dan emang bisa diobati penyakit ini, tapi tetap kita harus be aware of it dan Stay safe dan juga kita harus tetap memperhatikan anjuran-anjuran pemerintah mulai dari protokol kesehatan dan juga anjuran-anjuran dari dokter ataupun tenaga medis yang lain gitu. yes. Oke, kita lanjut langsung ke ngobrol-ngobrol kita kali Ngobrol ini. kita. Yes. Nah, anyway guys, di sini kita udah ada narasumber utama, Kamelisa. Yeay. Yeay. Oh ya guys, anyway Kamelisa ini udah sembuh 100% ya dari corona, sudah dinyatakan negatif oleh dokter dan beliau ini dikarantina selama 50 hari Wow. dimulai dari bulan Maret sampai dengan Mei. Betul Kak? Nah, 50 hari itu ya. 50 hari. Cukup lama sih, jauh dari keluarga dan kerabat ya Kak. Nah, udah nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita denger cerita dari narasumbernya langsung. Yep. Tapi sebelum itu, kita minta izin dulu sama teman-teman semua. Ya, kita mau buka masker kita dulu ya. Biar suaranya clear dan juga Enak pesannya didengar sama tersampaikan teman-teman gitu. juga. Ya. Kita udah ini ya, udah Udah sanitizer cuci semua ya tangan. pokoknya ya. Ya. Udah jaga jarak juga sih. Oke. Panas ya? Panas ya. Kita ya. Maaf kita video lagi di luar. Jadi agak-agak panas. Oke, langsung aja Kak Melisa bisa perkenalkan diri dulu pertama dan langsung ceritain gimana sih awal kena corona ini sampai dengan selesai gitu. Halo, gue Melisa. Usia perlu nggak usia? Boleh. Kameranya ini masih muda. Oke guys, Berapa terakhir Kak? 15 ya? Usia gue 33 tahun ini. tahun ini. Tapi kayak 15 ya kayaknya. Iya dong. Ucapin birthday nanti kalau ulang tahun ya peres guys. banget ya. Terus, Ya, gue salah seorang penyintas COVID-19. Jadi pada awalnya itu bulan Maret, tanggal 19 Maret, itu gue demam lalu 3 hari setelah tanggal 19 karena demamnya nggak turun-turun, gue ke dokter. Terus pada saat itu tes lab, dokter menyatakan kalau gue itu positif tipes pada saat itu. Awalnya tipes berarti. Awalnya tipes gitu. Setelah dinyatakan tipes, gue dikasih obat tipes dan obat-obat antibiotik lainnya. Lalu setelah 7 hari itu demam nggak turun-turun. Jadi demam nggak turun-turun. Selama pengobatan itu yang gue rasakan adalah demam, tulang tuh semua berasa linu tulang, terus kemudian tuh lidah nggak ada rasa, nggak makan tuh nggak bisa berasa, sama nggak bisa nyium bau apapun, jadi kayak hilang rasa gitu. Karena demam yang nggak sembuh, akhirnya balik lagi ke dokter, terus sama dokter disarankan untuk tes lab, lalu toraks dan CT scan paru waktu itu. Nah, yang mana hasil CT scan parunya pada saat itu adalah terdapat seperti tampak seperti serpihan kaca yang menyebar di paru-paru gue gitu. Jadi bentuknya serpihan tuh. Enggak, jadi kalau ya nggak bentuk serpihan juga ya. Serpihan. jadi menyebar. Nah, itu katanya viral infection ya, viral infection. Jadi infeksi virus. Setelah di paru-paru dinyatakan itu, lalu akhirnya di rapid test pada saat itu, karena pada saat gue kena tanggal bulan-bulan Maret itu, swab
tes itu belum sebanyak sekarang kayak bisa di rumah sakit mana aja lo swab test gitu. Itu masih cuma swab test itu hanya di rumah sakit rujukan pemerintah sama dinas kesehatan pada saat itu. Oh, jadi habis itu langsung dirujuk. Jadi aja gitu? pemerintah nggak dirujuk. Jadi waktu itu akhirnya sama dokter cuma di rapid test. Rapid testnya hasilnya positif, tapi karena hasil CT scan dan toraksnya itu sudah mengarah ke COVID, maka gue dinyatakan positif COVID pada saat itu. Cuma memang waktu itu mau swab, mereka menganjurkan untuk ke rumah sakit rujukan pemerintah. Nah pada saat itu karena di bayangan kita kan kayaknya kalau rumah sakit rujukan pemerintah tuh kalau kayak di berita-berita itu kan kayak serem orang gitu pakai ya. APD gitu ya kan, terus kayak banyak di media gitu ya. Kayak di media kan gitu, terus gue jadi kayak dok boleh nggak kalau saya itu isolasi mandiri aja di rumah. Terus dokternya bilang oke, nggak apa-apa isolasi di rumah tapi menjalani protokol isolasi mandiri dengan benar. Jadi ada kayak protokol isolasi mandiri di rumah itu seperti apa? Jadi seperti kita harus menjalani hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, lalu benar-benar sendiri, tidak boleh kontak fisik dengan keluarga. Berarti benar-benar kepisah gitu kan? Iya, benar-benar sendiri. Dan waktu itu dokternya akhirnya membolehkan. Kebetulan kita juga udah koordinasi sama dinas kesehatan di sini. Dinas kesehatannya juga membolehkan untuk isolasi mandiri, dan pada saat itu gue disuruh tanda tangan surat pernyataan isolasi mandiri. Jadi gue harus bertanggung jawab gitu Kak, kalau isolasi mandiri itu seperti apa kayak gitu. Terus ya udah terus selama isolasi mandiri itu bener-bener sendiri. Jadi banyak nih yang nanya juga kan makannya gimana gitu. Iya itu. Ya, Karena kan harus ngomong-ngomong harus ada kontak kan. Makannya gimana? Jadi makan tuh disediain sama orang rumah, dimasakin sama orang rumah. Makan yang sehat tentunya buah-buahan, sayur-sayuran dan 4 sehat 5 sempurna lah. Itu ditaruh di depan pintu kamar, gue ambil, terus gue bersihin sendiri, gue keluarin lagi gitu. Jadi nanti mereka bersihinnya 2 kali gitu. Itu sih selama ini. Terus kalau baju juga ada yang suka nanya, baju cucinya gimana gitu. Baju nyucinya gimana? Sebenarnya kalau kata dokter baju itu sebenarnya virus itu akan hilang dengan larutan lemak yang ada di dalam deterjen gitu. Jadi ada kayak cuci piring itu sunlight itu bisa ngilangin virusnya gitu. Kalau abis pakai baju direndam di cairan sabun, direndam dengan deterjen, cairan sabun, lalu dikeluarin aja setelah udah direndam, nggak cuci sendiri juga sih. Jadi di kamar nggak ada mesin cuci ya. Pakai bak gitu. Jadi direndam ya kira-kira udah besok paginya dikeluarin, itu udah bisa dicuci di mesin cuci gitu. Jadi 1 hari direndam gitu baru kita bisa langsung cuci dan lagi. Dan itu juga udah koordinasi sama dokter, dan dokter nggak ngizinin. Jadi semua yang dilakukan itu benar-benar atas rekomendasi dari dokter. Jadi ketat kayak pengaturannya itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi buat yang lagi pada isolasi mandiri di rumah juga, maksudnya ya harus benar-benar mengerti, memahami dan menjalankan protokol isolasi mandiri itu seperti apa yang diberikan oleh rumah sakit atau dinas kesehatan gitu. Jadi nggak bisa sembarangan aja gitu, benar-benar harus, dan kalau bisa sih berkoordinasi dengan dokter gitu. Jadi nggak boleh cuma kan dasar media doang, tahu dari media itu juga harus ada pantauan dokternya. Iya betul. Gitu karena sih. kan kebanyakan karena kebanyakan kan orang sekarang karena media ini udah banyak informasi, tapi kan informasi belum ada yang exact gitu information. Jadi takutnya malah banyak kan yang dari media ini caranya kayak gini nih. Padahal kan belum ada ketentuan langsung. Jadi lebih baik kalau kakak saranin. Banyak sih kayak kemarin gue aja isolasi, waktu gue isolasi mandiri aja tuh kayak tiba-tiba banyak orang berasa dokter ya. Iya, langsung ngasih saran online. gitu ya. Berasa lebih dari dokter malahan kadang-kadang. Jadi kayak kenapa sih lo nggak di rumah sakit aja gitu. Padahal kayak gitu. belum, itu kan ngaruh ke kondisi psikologis juga. Iya benar-benar. Sementara sedangkan gue aja 50 hari sendirian di dalam kamar aja itu kan udah kayak mengalami gangguan mental. Iya, udah stres banget ya. Kita aja yang work from home aja udah rindu mall. PR ya. PR Kangen jalan-jalan di mall, padahal nggak punya duit juga. Iya, gimana ini kan maksudnya yang harus diem di satu tempat sendiri lagi.
isolasi mandiri. Ya walaupun gitu. sebenarnya kan Kak ada kayak hiburan TV atau YouTube atau segala macam, tapi kan itu tetap kalau nggak bisa koneksi langsung sama orang, PR sendiri gak sih Kak jatuhnya? Iya benar-benar. Terus ada juga yang suka nanya gimana perasaannya ya waktu pertama kali Nah, itu gimana tuh? terkena pertama COVID, kali dinyatakan positif Pasti COVID. berat positif gitu, itu gimana? Jadi kenapa gue akhirnya bisa pada saat dinyatakan positif COVID itu gue lumayan kuat sih, walaupun agak panik dan takut dan stres gitu. Pastilah. Tapi karena memang gejala klinis masa kritisnya itu sudah lewat, jadi kayak linu-linu tulangnya udah nggak terlalu parah gitu. Tadinya tuh parah banget, parahnya tuh sampai kayak naruh tangan di sini bisa jatuh gitu loh. Lemes banget dong, berarti Kak, lemes banget. Itu linu tulang. Jadi kayak gini kan, gini terus tapi kayak tangannya tuh kayak aneh banget, rasanya tuh aneh. Terus tiba-tiba kalau diem gitu jatuh sendiri gitu. Tapi tangannya. sakit nggak Kak? Rasanya sakit banget. Sakit jadi di dalamnya sih sakitnya Kan tulangnya. namanya ngilu. Enggak, maksudnya kan kalau linu kan biasanya cuma linu, kalau orang linu biasa kan kayak cuma biasa aja gitu, kebas nggak gitu nyampe ya, nggak nyampe jatuh lemes gitu kan. Jadi Kak? kadang-kadang kayak ya mungkin gini kegeser sendiri terus jatuh kayak gitu sih, yang kayak gitu-gitu. Tapi itu udah lumayan agak mendingan gitu. Jadi nggak terlalu bikin panik gitu. Nah, itu sih yang pas dinyatain COVID, gue nih yang COVID nih, kena nih gue. Karena kan tadinya kan kita ngerasa kayak itu penyakit apa sih, jauh gitu lah, jauh-jauh gitu lah ya. gitu kan ya sih. Tapi pas dinyatain, oke gue COVID, gue kena ya. Gitu. Jadi itu concernnya itu pas sudah ketahuan gitu. Iya, jadi Awalnya kayak agak nganggap enteng gitu. Dan itu pun ketika gue mengabarkan ke keluarga besar ya, ke keluarga besar tuh, keluarga besar gue tuh nangis dong. Iya loh. Keluarga besar gue tuh nangis dan kayak oh my god, keluarga gue sendiri gitu kena yang selama ini kita tuh cuma lihat di TV, baca di sosial media gitu kan. Maksudnya dampak emosional tinggi banget itu kan. COVID terus wah panik, keluarga gue udah yang vitamin apa segala macam. Teman-teman juga ya heboh lah biasa kan kayak gitu kan, karena emang COVID ini kan ya kayak seluruh negara gitu juga sekarang kan lagi heboh gitu banget ya kan. Terus tiba-tiba itu kena di kita kan pasti. Tapi emang itu udah dampak biasa gak sih Kak di sosial itu, kalau ketika belum kena ke relation terdekat kita tuh jadi orang kayak bodo amat jadi malah acuh gitu loh sama tapi once itu ternyata orang-orang kita, salah satu lingkaran inner circle kita tuh langsung kayak anjir. Ayo cepetan minum vitamin, minum jamu ya. Jadi kayak panik gitu. Akhirnya ya gitu, isolasi mandiri, menjalani hidup sehat, lalu makan vitamin C, vitamin E. Kalau vitamin D itu kalau memang cukup berjemur sebaiknya berjemur aja. Bagusnya jam berapa tuh Kak kira-kira? Kayaknya sekarang smartphone sekarang udah bisa ya untuk ngecek kadar UV gitu loh. Oh bisa. Karena setahu gue sih setiap daerah itu beda-beda, walaupun jamnya sama kadar UV-nya bisa beda gitu antara udah di yang Jakarta dulu Barat ya, atau di Jakarta gitu. Tapi kalau gue sih antara jam 9 sampai setengah 10 gitu. Setengah 9 sampai jam setengah 10 kalau di sini biasanya gue. Terus Kak, BTW kalau ngomongin gejala kan biasanya kalau yang dikasih tahu sama berita-berita sosial media itu karena batuk, pilek, terus sesak nafas. Nah, Kakak tuh kena flu nggak atau batuk gitu? Enggak sih, gue nggak sama sekali nggak ada batuk, pilek, sesak nafas tuh enggak, tapi sepertinya si COVID ini menyerang ke usus. Jadi setelah dinyatakan positif COVID itu sehari besokannya itu gue langsung diare hebat. Jadi diare hebat. Waktu itu konsultasi ke dokter, kata dokter itu wajar karena COVID juga menyerang usus. Jadi sebenarnya COVID ini bisa menyerang kemana-mana sih, bisa ke kulit, katanya bisa ke kulit itu jadi kayak ruam-ruam kulit, terus bisa ke mata, bisa kemana-mana. Jadi mata kayak iritasi kayak gitu, ternyata COVID jadi macam-macam sekarang. Kita jadi lihat-lihatan Jadi katanya sih COVID ini dia bisa mengimitasi segala macam jenis penyakit ya katanya gitu. Justru dia berarti secara nggak langsung bahasa umumnya nge-support penyakit lain nih kali ya. Jadi dia kayak memperkeruh ya jadinya, memperkeruh suasana ya. Numpang di penyakit lain kayaknya ya gue gitu. Makanya kenapa orang yang udah punya penyakit turunan sebelumnya itu gampang terkena corona gitu dan lebih berbahaya ya kalau orang udah punya penyakit bawaan gitu kan.
Iya, tapi sorry nih Kak, Kakak sebelumnya ada penyakit bawaan nggak sebelum kena corona ini? Nggak Nggak ada ya? nggak ada. Berarti orang yang nggak punya penyakit turunan pun bisa terkena gitu loh ya? Jadi nggak cuma orang yang sakit ya, tapi iya. emang orang sehat pun bisa. Ya memang kan penularannya itu kan pure dari droplet ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong terus kena ke orang lain, terus orang lainnya mungkin nggak bersih, misalnya nggak cuci tangan atau nggak bersihkan diri dulu, terus pegang-pegang muka atau Indra sekitar indra. itu kan bisa nular gitu. Kalau memang tapi satu lagi yang harus ditekankan itu kita harus jaga imunitas tubuh sih. Maksudnya kayak ada beberapa orang yang kenapa yang kena gue, kenapa yang lain nggak kena, mungkin ya imunitas dia itu bagus. Gitu. Karena jadi, badan orang beda-beda lah ya. Jadi ya itu tetap harus di situasi kayak gini ya tetap harus meningkatkan imunitas tubuh sih kayak gitu. Menjaga kesehatan berarti. Nah, berarti itu Kak selama sampai 50 hari itu pengalamannya gimana sih Kak? Cara komunikasinya sama keluarga, apalagi Kakak punya anak masih kecil-kecil ya Kak. Dan perlu teman-teman tahu anak-anaknya Kak Melisa ini nih masih tergolong umur balita ya, masih belum 6 tahun, 5 tahun, paling kecil umur berapa Kak? 2 tahun. Nah, gimana perasaan seorang ibu jauh? Nggak jauh sih, sebenarnya dekat. Jauh tapi dekat ya. Jauh tapi dekat gitu kan. Itu gimana Kak? Perasaannya ya sensi lah jadinya. Kalau kayak di sosmed ngeliat, apalagi sekarang kan orang kan kerja di rumah ya, jadi bareng anak-anak ini terus kayak gitu. Nggak bisa. Tapi kita bisa video call sih, setiap hari kita video call. Sebenarnya sih karena anak-anak di bawah, gue di atas masih bisa sih denger suara, tapi memang kan nggak bisa ngeliat data. Tapi justru nggak lebih sedih gak sih Kak kalau denger tapi nggak bisa ngeliat? Iya sedih sih, sedih. Cuma ya balik lagi kalau emang kita mau mikir positif sih, gue ngerasa positifnya kayak gini ya. Kadang ada beberapa teman-teman gue yang cerita gini, gue stres banget nih ngajarin anak-anak di rumah gini. Sementara gitu. Sementara jadi Melisa nih enak-enakan, bukan enak-enakan juga ya. Justru malah nggak bisa ngerasain. Malah nggak bisa ngerasain. Jadi itu kadang-kadang yang mungkin sisi positif. Jadi kayak gue anak gue stres atau apa, bahkan temen gue suka ada yang cerita, gue sampai nyubit anak gue gitu. Gue jadi kayak ngerasa gini, gue kan kadang-kadang suka nggak bisa kontrol emosi ya, jadi mungkin gue dikasih Tuhan kayak gini supaya gue nggak gitu. Supaya ngontrol kesabaran. Bisa. Soalnya anak-anak di rumah ya kan. Iya kan, terus jadi akhirnya ya gue coba ngambil sisi positif dari semua yang gue alamin sih. Jadi itu yang paling penting. Jadi yang paling utama kunci sukses kesembuhan itu yang pasti pikiran. Mindset kita ya. Mindset. Jadi benar-benar pikiran kita itu jangan negatif lah, kalau bisa semua kita ambil sisi positifnya. Terus harus bahagia, happy. Pokoknya apa-apa nggak usah dibawa perasaan, nggak usah baper. Pokoknya happy aja, harus happy karena hati yang gembira adalah obat. Bagus. That's it. Ya kan? Terus kalau misalnya support dari keluarga gimana Kak? Ada yang langsung gue nggak mau ke rumah Melisa dulu. Oh iya dong, takut, pasti. Macam-macamnya apa gitu kira-kira? Pastilah semua orang ya karena memang anjurannya kan memang di rumah aja ya. Jadi memang nggak ada juga orang yang kesini dan kebetulan di lingkungan sini yang tahu itu cuma pengurus warga. Pengurus warga di sini tahu karena tahu info dari dinas kesehatan kan. Nah, pengurus warga di sini pun memang tidak menganjurkan gue dan keluarga gue itu untuk keluar rumah gitu. Nah, untuk kepentingan bersama juga ya kan. Jadi karena keluarga itu kan sudah dianggap ODP pada saat itu. Jadi, dan keluarga kebetulan ketika gue positif, mereka juga langsung periksa 2 kali rapid dan 2 kali hasilnya negatif. Jadi puji Tuhan. Jadi nggak masalah gitu. Untuk swab test sendiri, gue menjalani swab test itu 5 kali. Yang pertama itu positif, yang kedua itu negatif, yang ketiga itu positif, yang keempat dan kelima itu negatif. Nah, jadi banyak ya campurannya. Nah, jadi udah sempet negatif, lalu positif. Nah, berarti bisa kayak gitu tuh Kak? Udah. Sebenarnya sih kalau kata dokter, karena hasil rapid testnya negatif pada saat menjalani swab test yang positif lagi, jadi itu seperti fragmented virus. Jadi
virusnya itu virus yang pecah yang udah lama tapi masih ada gitu. Jadi itu kebaca lagi gitu. Oh, Jadi oke. bukan reinfected, jadi bukan terinfeksi Lagi, lagi. Jadi bekas virusnya aja ya, jadi cuma masih nyisa. sisa-sisanya aja masih ada. Sejenis residu gitu gak sih, Kak? Mungkin. Jadi Mungkin ya. kayak sisa-sisa aja yang masih ada yang belum bersih lah Tapi ibaratnya. pas dites gitu. kebaca gitu. Kebaca. Tapi itu lumayan bikin stres sih. Iya, jadi karena kayak udah naik naik turun, Berasa udah roller bahagia, coaster turun ya. lagi. Kalau kayak gitu udah stres sih kalau gue Iya, pribadi. tapi lumayan bikin, aduh kok gini sih positif lagi. Makanya waktu akhirnya tes berikutnya udah ogah-ogahan, jadi kayak ya udahlah mau negatif mau positif terserah lah kayak gini-gini. Udah capek gitu. sendiri Jadi kayak ya. ada fase-fase di mana yang pasrah gitu. Terus akhirnya yang keempat dan kelima itu negatif karena memang prosedur di Indonesia sendiri itu untuk dinyatakan benar-benar sembuh itu harus 2 kali swab test berturut-turut, 2 kali swab test berturut-turut negatif gitu. Jadi ketika 2 kali swab test berturut-turut negatif ya udah gitu. Jadi udah benar-benar dinyatakan sembuh, selesai sudah. Bareng anak-anak ya udah gitu. Akhirnya perjuangan itu telah berakhir baik ya. Survive. Berhasil survive Iya. dari corona. Tapi ini udah benar-benar bersih kan, Kak? Udah. Benar-benar bersih. Nah, jadi guys, pembuatan video ini kita udah make sure kalau Kak Melisa ini udah sembuh. Nah, ini gitu. bukti-buktinya bisa dilihat di sini nih. Nah, ini dokumen-dokumen yang Kamel punya untuk terbukti negatif secara dokter ya, kayak jadi udah official nih ya. Nggak cuma Jadi totalnya 50 hari sih. 50 dari hari. mulai dinyatakan sakit awal. That's crazy, man. 50 hari lu bayangin. Berarti isolasi itu bisa ada 2 ya, isolasi di rumah sakit dan juga mandiri. Nah, kalau misalnya untuk perbedaannya apa sih, Kak? Kalau Kakak kan mandiri nih. Jadi mungkin dari bentuk biaya, terus habis itu ada support dari dokter. Metodenya seperti apa gitu. Lengkapnya itu gimana? Kalau isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit, kalau rujukan pemerintah sih setahu aku sih free ya, maksudnya benar-benar free ditanggung sama pemerintah. Kalau isolasi mandiri di rumah tergantung. Jadi kalau memang kita terdaftar di dinas kesehatan, itu akan ditanggung sama dinas kesehatan. Tapi memang semua prosedur untuk tes swab atau apa segala macam itu benar-benar ngikutin Dinkes. Jadi nggak bisa kayaknya besok gue udah bisa swab deh. Suka kita nggak bisa gitu ya. Kayaknya besok udah deh. Kalau kayak gue besok sembuh deh. Nggak bisa ya. Kalau Dinkes tuh mereka tuh kayak udah punya jadwalnya sendiri gitu. Kalau tes swab mandiri kayak gue gitu, nah itu bisa koordinasi sama dokter, dok kira-kira kapan nih? Yaudah deh besok aja deh swab lagi atau ini gitu, masih bisa lebih fleksibel ya. Gitu. Tapi kalau yang di Dinkes dan rumah sakit rujukan pemerintah itu straight to the rules ya. Totally free ya. Jadi benar-benar setahu gue sih ya, nggak tahu kalau sekarang ya kayak gimana. Tapi ini kan pada saat video ini dibuat terakhir. Tapi pada saat pas gue itu memang free gitu. Dan itu free juga untuk satu rumah satu gitu. keluarga. Jadi keluarganya juga dites dapet itu ya, free, dapat tanggungan free semua. Dapat tanggungan semua. Jadi kalau gue yang ditanggung oleh Dinkes itu hanya keluarga. Kalau aku kebetulan dari biasanya karena nggak sabaran ya orangnya. Iya, sabaran. Mau sembuh, bukan nggak sabar gimana mau sembuh ya. Dia namanya orang mau sembuh kan. Wajar. Bayangin karantina mulu. Itu aja udah 50 hari kan. 50. Gimana kalau dilambat-lambat? Dan itu tapi kalau metode mandiri gitu budgetnya lumayan ya kayaknya. Lumayan. Tapi memang setiap rumah sakit beda-beda ya. Ada yang murah, ada yang mungkin dibilang mahal, tergantung sih. Tergantung gitu. ya. Tapi mungkin memang kalau yang bayar itu kayaknya lebih cepet ya hasilnya mungkin kayaknya gitu. Ya pilihan kita sih ya. Intinya semuanya tujuannya biar cepet sembuh lah, aja sih. Cepet tertangani. Kalau ngomongin biaya nih Kak, biar semuanya juga tahu kalau misalnya emang kesehatan tuh mahal banget. Totalnya berapa Kak kira-kira? Ya mungkin bisa beli compare tuh apa gitu. Bisa beli 2 motor kali 2 motor sama sembako guys. 2 Bayangin. Itulah kenapa sehat itu harus jadi prioritas utama gitu. Ya, benar. Orang punya banyak uang, kalau nggak sehat percuma juga gitu. Benar. Kita nggak bisa menikmati apa kerja keras kita kalau kita nggak sehat gitu. Nggak nikmati uang kita kalau misalnya emang ya kehidupan kita. Percuma lo kerja keras kalau lo nggak bisa menikmati hidup lo gitu loh. Jadi kalau tadi kan kita udah ngebahas dari kakak, lingkungan, dan juga orang-orang sekitar kakak. Nah sekarang nih,
buat teman-teman di luar sana yang tidak terjangkit dan semoga aja jangan sampai terjangkit ya, itu bagaimana kita bereaksi dan langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencegah terjangkit virus Virus ini di corona.